Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan melakukan review IPO dari emiten ya yang akan di listing di bursa tahun ini, tepatnya di bulan Maret 2022. Nah, emiten ini bergerak di bidang perdagangan dari sepeda ya, dengan kode saham nantinya adalah BIKE, BIKE. Nah, saya ingin mengingatkan juga untuk teman-teman yang masih belum mempunyai account di iPod ya, Indo Premier, teman-teman bisa segera daftar. Karena apa? Karena sudah ada IPO di iPod ya. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti IPO bisa lewat iPod. Dan kalau teman-teman sudah mempunyai account, teman-teman tinggal login ya. Dan biasanya menu e-IPO ini ada di bagian bawah ya. Nah, di sini teman-teman lihat bisa klik yang baik, akan tertera harga penawaran 160 sampai 170 ya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga bagian prospektusnya. Nah, nanti akan otomatis keluar, teman-teman bisa baca dengan detail tanpa melalui website eipo.co.id yang seperti biasanya. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari ya prospektusnya dan teman-teman merasa tertarik untuk ikut serta dalam IPO di BIKE ini, teman-teman tinggal klik order book building ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan harganya mau berapa, misalkan di harga tertinggi 170, kemudian kita masukkan jumlah lotnya berapa, kemudian tinggal dicentang ini ya, yang saya menyetujui itu dicentang 22, dan tinggal di swipe ke kanan. Maka otomatis order untuk IPO teman-teman sudah diproses. Oke, sekarang saya akan masuk ke review IPO dari BIKE ya. Masa penawaran awal dari IPO BIKE ini ada di tanggal 15 hingga 24 Februari ya, 2022. Di mana penawaran umumnya nanti akan ada di tanggal 14 hingga 17 Maret 2022 dan dicatat pencatatan saham di Bursa Efek yaitu 21 Maret 2022. Nah, di saham ini juga ada waran ya, jadi ada perdagangan warannya juga. Dan untuk PT Sepeda Bersama Indonesia ini dengan kode saham BIKE ya, ini kegiatan usahanya perdagangan besar sepeda. Nah, kantornya ada di Serpong Utara ya, Tangerang Selatan, Banten. Untuk penawaran umum perdana ini akan diterbitkan 323.334.000 ya saham biasa atau sekitar 25%. Dengan nilai nominal 25, terus untuk harga penawarannya adalah 160 sampai 170. Ini selisihnya tidak terlalu jauh ya, range-nya ini. Kemudian ini dana yang dihimpun kurang lebih ada sekitar 51,7 M hingga 54,9 M. Nah, dari dana dihimpun ini tidak terlalu besar ya. Artinya ringan lah untuk diangkat. Terus ada warannya juga ya. Ini ada warannya, yang terpenting adalah harga pelaksanaan dari waran adalah Rp400 sampai dengan Rp500. Seperti itu ya untuk warannya. Terus untuk rencana penggunaan dana yang diperoleh itu untuk apa sih? Setelah dana yang diperoleh dari penawaran umum dikurangi biaya-biaya yang keluar, digunakan untuk modal kerja ya, berupa pembelian persediaan inventory perusahaan. Kemudian untuk warannya maka akan digunakan untuk pembelian persediaan barang, sama ya, untuk modal kerja. Sekarang saya akan masuk ke company check up-nya ya. Yang pertama dari sisi equity. Kalau teman-teman perhatikan dari ini ya, tahun 2018 equity-nya cuma 87 juta rupiah. 2019 equity-nya ada 2,2 miliar ya sudahan. Kemudian di tahun 2020 equity-nya melesat ya menjadi 29 miliar. Ini angka yang fantastis ya. Di tahun 2021 kembali naik lagi menjadi 49 miliar per 30 September 2021. Dari segi equity ini benar-benar kenaikannya itu sangat signifikan ya, luar biasa sekali. Nah, kita tentu masih ingat juga ketika pandemi, itu memang bisnis sepeda itu gila-gilaan ya. Harga sepeda juga terus naik, peminatnya juga banyak sekali, orang-orang yang dulunya tidak pernah sepedaan, ikut teman-temannya juga jadi sepedaan semua ya. Bahkan banyak sekali komunitas-komunitas yang ada.
Namun sekarang ini harga sepeda sudah mulai mengalami koreksi ya atau penurunan ya. Seperti itu. Jadi nggak heran kalau misalkan labanya meningkat jauh semasa pandemi ini. Nah, ini untuk perinciannya ya, ada dari total aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang akan saya cermati itu adalah di bagian ekuitasnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 2018, 2019, dan 2020 modal ditempatkan dan disetornya itu sama semua. 250 juta, 250 juta, 250 juta. Ini dalam satuan ribuan rupiah ya. Nah, di 2021, 250 juta ini bertambah menjadi 24 miliar 250 juta. Artinya ada penambahan 24 miliar ya. Nah, ini penambahan yang signifikan ya, yang mengakibatkan juga ekuitasnya itu bertambah secara pesat. Nah, kita bisa melihat juga ini untuk ketika pertama kali perusahaan ini didirikan, itu nilai nominalnya 1 juta per lembar saham. Nah, ini ya dengan jumlah modal ditempatkan dan di store penuh, jumlah sahamnya 250 ya. Dan jumlah nominal untuk store modalnya pertama itu adalah 250 juta oleh dua orang ini, Pak Andrew Mulyadi dan Pak Henry Mulyadi dengan komposisi 50-50 ya, 50-50. Namun di tahun 2021 terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan. Nah, kita bisa cek di halaman 55 prospektusnya ya. Di sini di halaman 55. Nah, tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham. Di tahun 2021 berdasarkan akta ini bla 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 bla, intinya ada perubahan nilai nominalnya dari 1 juta menjadi 25 rupiah. Nah, sebenarnya mungkin ada orang yang masih bingung ya, apa sih nilai nominal, apa itu harga pelaksanaan. Nggak usah bingung ya, ibaratnya gini, kalau nilai nominalnya 1 juta diubah menjadi ke 25 rupiah, kan berarti 1 juta dibagi 25 rupiah. Nah, berarti kan 40.000 kali lipat kan. Berarti sahamnya, jumlah lembar sahamnya yang di nominal 25 rupiah itu kita nanti akan kalikan 40.000. Nah, logikanya seperti itu saja. Terus meningkatkan modal dasar perseroan dari semula 1 miliar menjadi 97 miliar. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini. Kan aslinya modal dasar ini ya 1000 ini tapi totalnya ya. Jumlah nominalnya 1 miliar, 1000 kali 1 juta, 1 miliar. Nah, di sini modal dasarnya 3,88 M menjadi 90, ini nominalnya menjadi 97 miliar ya. Nah, yang perlu dicermati adalah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari 250 juta menjadi 24 M 250 juta. Nah, dalam peningkatan modal menerbitkan 960 juta saham dengan nilai nominal 25 rupiah yang dibagi rata ya. 24 M ini dibagi 2 menjadi 12 M 12 M. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang membaca ini masih agak bingung ya, maksudnya gimana? Simpelnya begini. Pertama, Pak Andrew dan Pak Henry ini store modal kan 125 menjadi artinya 250 juta. Di 2021 itu ada penambahan ya, modal di store itu menjadi 24 M 250 juta. Artinya kan penambahannya 24 M. 250 jutanya kan ini ya. Jadi 24 M kalau dibagi menjadi 50-50 jadi 12 M 12 M. Nah, seperti itu paling simpelnya. Nah, terus ini yang tadi 960 juta ini apa? Peningkatan modal. Nah, ini gampangannya seperti ini. Kan pertama 1 juta ya, 1 juta nilai nominal dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor itu 250. Kayak tadi saya bilang, kalau 250 dengan nominal 1 juta, kalau dirubah ke nominal 25, maka 250 akan dikalikan 40.000. Yang tadi ya, menjadi 10 juta lembar saham ya. Nah, dari ini harusnya kan dari 250 menjadi setara dengan 10 juta di nilai nominal 25. Kemudian diterbitkan 960 juta, ini ya, diterbitkan 960 juta saham lagi, sehingga 960 juta ditambah 10 juta menjadi 970 juta. Nah, ini setara dengan 24 miliar 250 juta. Seperti itu.
Nah, kalau kita lihat di sini artinya pemegang saham sebelumnya ini agresif ya, meningkatkan kepemilikan sahamnya sebelum memasuki IPO, dan saya juga yakin ya ini sudah di-prepare matang-matang bahwa memang sudah direncanakan akan IPO ya di tahun 2022 ini, makanya di 2021 ini dilakukan hal seperti ini. Nah, ini adalah sinyal sebenarnya bisa dibilang positif ya, berarti kalau misalkan nanti sesudah IPO harganya itu naik, maka dua orang ini akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, dan itu tentunya yang diharapkan oleh kedua pemegang saham ini. Seperti itu ya. Nah, penyetoran atas pengambilannya dilakukan. Nah, ini juga penting ya. Selanjutnya, menyetujui bahwa penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan perseroan sampai dengan tahun buku 2020 sejumlah 24 miliar. Nah, perhitungannya kayak tadi 12M, 12M. Nah, artinya apa? Artinya untuk penambahan modal ini sebenarnya dua orang ini tidak melakukan setoran tunai, bukan. Jadi mereka bukan injek dari fresh money mereka, tapi mengambil dari laba ditahan tahun 2020. Nah, untuk labanya berapa sih? Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini 2018 kalau kita lihat ya, dia masih merugi, minus 162 jutaan ya. Di 2019 dia sudah surplus 2 miliaran. Di 2020 dia sudah surplus 27 miliar kurang lebih. Nah, atas laba di tahun 2020 ini kan ada laba ditahan. Nah, laba ditahan itu kan biasanya digunakan untuk ekspansi bisnis atau untuk jaga-jaga rasio kecukupan modal ya. Dimana misalkan ada situasi yang tidak diduga, kemudian modalnya tergerus, nah ini masih bisa menggunakan laba ditahan. Namun kalau kita cermati, mereka secara agresif menggunakan laba ditahan itu untuk menambah kepemilikan modal, kepemilikan sahamnya, sehingga bisa diartikan bahwa memang aksi ini benar-benar di-prepare untuk IPO ini supaya benar-benar nanti akan berjalan sukses. Seperti itu ya. Nah, kalau dari laba kita bisa cek bahwa ada peningkatan yang signifikan sejak 2019 ke 2020 ya. Dan 2021-nya ini sudah 20 miliaran ya. Namun ini kan di September, belum Desember. Nanti kurang lebih akan hampir sama seperti di tahun 2020 ya. Seperti itu. Terus sekarang untuk IPO summary. Nah, ini adalah strukturnya nanti ketika sudah IPO, di mana masyarakat akan ada 25% ya. Akan ada 323 jutaan lembar saham yang akan dipegang oleh masyarakat. Diambil dari portepel ya. Nah, ini jumlah saham yang ditawarkan 323 juta dengan setara 25% dengan harga 160 hingga 170. Kalau saya asumsikan 170, maka yang dihimpun adalah 54 miliar 966 juta. Sebelum IPO, jumlah sahamnya adalah 970 juta. Ini ya, 970 juta. Sesudah IPO menjadi 1,293 miliar ya. Untuk equity 2021 ada di 49 miliar, 49,7 miliar ya. Dengan book value-nya ada di angka 51,31. Price book value-nya ada di angka 3,31. Nah, ini mungkin salah satu emiten yang ketika IPO price book value-nya tidak terlalu luar biasa ya. Biasanya kan price book value-nya sampai berapa kali ya, hampir 10 kali, bahkan ada yang sampai berapa belas kali. Nah, ini 3,31 kali. Laba bersihnya 20,2 miliar per September 2021. Kalau disetahunkan dibagi 12/9 ya, menjadi sekitar 27 miliar untuk laba bersihnya. Karena hal itu maka EPS-nya, earning per share-nya adalah 27,87 dengan PE ratio-nya juga bagus ya, 6,10. Namun perlu diingat juga bahwa ini per 2021 dan per 2022 rasanya industri sepeda ini ada mengalami penurunan ya dibandingkan
2020 atau 2021 yang saat itu sedang hype-hype-nya orang untuk bersepeda. Nah, selain itu juga ada warannya ya. Nah, warannya di harga 400 sampai 500 dengan rasio 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran. 2:1. Warannya ini juga menarik ya, karena apa? Harga pelaksanaannya dia mematok tinggi sekali, 400 sampai 500, sedangkan harga IPO-nya cuma 160 sampai 170. Nah, untuk sektor pembanding saya belum menemukan ya, di mana ada distributor sepeda atau ibaratnya pabrik sepeda ya. Jadi ini saya kosongkan, namun tanpa pembanding pun saya bisa melihat bahwa saham ini berpotensi untuk naik ya, naik arah karena apa? Karena dari gelagatnya pemegang saham yang lama itu dia menambah kepemilikan modal, kepemilikan sahamnya, terus harga IPO-nya yang bukan harga IPO-nya, sorry, dana yang dihimpunnya tidak terlalu besar dan warannya dipatok 400 sampai 500 rupiah ya. Nah, ini biasanya kan harga saham IPO-nya akan mengejar ke harga warannya. Supaya apa? Supaya warannya harganya tidak jadi 1 rupiah. Kalau harga IPO-nya, harga induknya itu di bawah harga waran, kan biasanya maka harga sahamnya akan menjadi 1 rupiah. Ngapain orang beli waran dengan harga pelaksana 400 kalau harga induknya aja nggak sampai 400 kan, logikanya seperti itu. Nah, jadi di saham ini baik menurut saya kemungkinan untuk dia arah di hari pertama bahkan di hari kedua itu cukup terbuka lebar. Nah, teman-teman seperti biasa juga perlu untuk menganalisa sendiri ya, dan juga melakukan kebijakan investasi sesuai dengan profil resiko teman-teman masing-masing, sesuai dengan money management dari teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah review IPO saya untuk emiten berbasis sepeda ya, emiten bike. Semoga dapat informatif ya, menjadi video yang informatif untuk teman-teman semua. Dan saya juga memohon dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ya video ini supaya semakin banyak yang melihat. Jangan lupa juga sekali lagi bahwa sudah ada IPO di iPod ya. Teman-teman jangan lupa untuk registrasi di Indo Premier atau iPod. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys. Waktu itu dia naik, terus langsung nggak lama itu dibanting hingga tidur 50 lagi. Broker summary di Indo Premier ini adalah salah satu yang paling user friendly ya, yang paling mudah digunakan baik versi PC maupun versi mobilenya ya. Saya mengamati ada saham ini ya, AMR.